wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adiba Makfiroh dengan NIM 12480100067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas Minmating Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ai Samrotul MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia sendiri ada 5, yaitu adalah fungsi dan ragam bahasa, membaca dan menyimak. Yang ketiga itu adalah ringkasan, ikhtisar, resensi. Yang keempat ada diksi, dan yang kelima adalah paragraf. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan ragam bahasa. Fungsi bahasa sendiri yaitu adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, lalu yang terakhir adalah sebagai alat untuk berpikir. Nah, ragam bahasa sendiri yaitu adalah variasi yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, ragam fungsi bahasa Indonesia sendiri itu terbagi antara dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional sendiri yaitu sebagai pemersatu, sedangkan bahasa negara yaitu bahasa yang sudah ditetapkan sejak lama, seperti UUD, Pancasila. Lalu ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu sebagai cara komunikasi dan berdasarkan situasi pemakaian. Secara berkomunikasi yaitu seperti ragam lisan dan ragam tulisan. Lalu berdasarkan situasi pemakaian yaitu seperti ragam formal, ragam informal, dan ragam semi formal. Nah, keunggulan dan kelemahan komunikasi secara lisan dan tulisan yaitu secara lisan contohnya itu berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berpendapat. Keunggulannya yaitu seperti cepat tanpa alat bantu, dapat dikoreksi langsung, dan dibantu gerak oleh tubuh. Lalu kelemahannya tak selalu punya bukti otentik. Dasar hukum yang lemah, sulit disajikan secara matang dan mudah dimanipulasi. Lalu secara tulis yaitu menulis surat, laporan, artikel, dan makalah. Nah, keunggulannya sendiri yaitu adalah mempunyai bukti yang otentik, dasar hukum yang kuat, disajikan secara matang, dan juga sulit dimanipulasi. Lalu kelemahannya itu adalah berlangsung lambat, memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, lalu tak dibantu gerak atau gestur tubuh. Ragam nonformal tulis. Nah, yang pertama itu adalah menulis surat kepada kerabat, yang kedua menulis curhat di media sosial seperti di Instagram atau di TikTok, yang ketiga itu adalah menulis pesan singkat, yang keempat yaitu adalah menulis catatan harian. Nah, yang keempat yaitu adalah ragam formal tulis. Ragam formal tulis sendiri seperti menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel ilmiah. Yang keempat yaitu adalah menulis proposal, dan yang kelima adalah menulis laporan formal. Nah, materi yang kedua adalah membaca dan menyimak. Apa sih membaca itu? Membaca itu adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, sedangkan menyimak itu adalah memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penunjuk untuk mendapatkan informasi. Nah, teknik membaca itu ada 3, yaitu scanning, skimming, dan SQ3R. Apa sih itu scanning? Nah, scanning itu adalah mendapatkan informasi dengan cepat seperti melihat jadwal mata kuliah, melihat nomor telepon. Sedangkan skimming itu adalah menyerap informasi penting untuk memahami topik bacaan, bagian penting atau fakta dan opini. Yang kedua yaitu memperoleh kesan umum dari buku, artikel, atau tulisan singkat. Yang ketiga yaitu adalah menemukan hal tertentu dari suatu bacaan. Yang keempat yaitu adalah menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Sedangkan SQ3R yaitu adalah survei yaitu bacaan, question yaitu ajukan pertanyaan, yang ketiga ada read yaitu membaca, ada recall yaitu jeda, dan review yaitu membaca dengan ulang. Nah, teknik SQ3R ini biasanya digunakan dalam membaca buku bacaan. Nah, tadi itu adalah membaca dengan tulisan. Nah, secara tulisan, tapi juga ada membaca yaitu membaca gambar. Nah, membaca gambar itu seperti grafik,
tabel, dan juga bagan. Nah, sekarang kita beralih ke menyimak. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan, yaitu menyimak adalah memproses dengan saksama apa yang diucapkan oleh penunjuk untuk mendapatkan informasi. Nah, tingkatan menyimak itu ada mendengarkan, meninstruksi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Tantangan dalam menyimak sendiri yaitu perhatian yang terbagi, ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan yang kelima adalah kurangnya pendengaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah materi ketiga, yaitu tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih ringkasan itu? Nah, tujuan dari ringkasan sendiri yaitu adalah membantu pembaca mengetahui isi buku yang tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu adalah langkah pembuatan ringkasan, yaitu membaca naskah hasilnya dahulu, lalu mencatat gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyusun gagasan utama yang terstruktur yang benar dan memperhatikan bahasa atau sudut pandang pengarang. Nah, yang kedua yaitu adalah ikhtisar. Ikhtisar adalah membantu membaca mengetahui isi buku yang tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat. Nah, langkah membuat ikhtisar sendiri yaitu dengan membaca naskah aslinya, mencatat gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama. Bentuk ikhtisar sendiri seperti bagan, kerangka, atau kalimat. Nah, yang ketiga adalah resensi, yaitu karangan yang berisi penilaian seperti meresensi film, meresensi novel, yaitu kita jadi tahu nih gimana ya sebuah novel itu tanpa kita baca dahulu. Nah, kriteria utama menjadi seorang presentator yaitu adalah sebagai penilai yang harus jujur. Yang kedua, penilai harus objektif. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Yang keempat yaitu adalah menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Nah, tujuan dalam resensi itu apa sih? Tujuannya adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Terus, resensi itu seperti memberi gambaran. Yang kedua adalah memberi informasi kelayakan suatu buku. Yang ketiga, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan pada buku. Yang keempat yaitu adalah menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Nah, unsur-unsur yang perlu diresensi yaitu adalah seperti jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang, dan keunggulan serta kelemahan buku. Nah, sekarang adalah materi yang keempat yaitu tentang diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah sebuah kata yang memiliki rasa dan nuansa yang sama. Nah, diksi sendiri yaitu adalah hasil dari proses memilih kata untuk dipakai dalam wacana, alinea, dan kalimat. Contohnya seperti kata mati, yaitu mampus, meninggal, dan wafat. Walaupun sebuah kata yang memiliki rasa dan nuansa, tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, syarat ketepatan pemilihan kata menurut Ketov yaitu adalah konotasi dan denotasi. Konotasi adalah makna yang tersirat, sedangkan denotasi adalah makna yang sebenarnya. Lalu ada sinonim yaitu adalah persamaan kata. Lalu ada yang kata mirip. Contohnya seperti kata intensif dan insentif. Lalu kata karton dan kata kartu. Nah, walaupun terdengar sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Lalu selanjutnya itu adalah kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang merujuk pada suatu yang tidak berwujud, tidak berbentuk, dan tidak dapat dirasakan secara langsung. Contohnya seperti kebijakan, keadilan, cinta, dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya itu adalah kata penghubung yang berpasangan. Kata penghubung yang berpasangan yaitu adalah dua kata penghubung yang saling berhubungan. Contohnya adalah tidak hanya berhubungan dengan tetapi juga. Lalu kata baik berhubungan dengan kata maupun. Lalu kata demikian berhubungan dengan kata sehingga. Lalu selanjutnya adalah kata umum dan kata khusus. Apa sih yang dimaksud kata umum dan kata khusus? Kata umum adalah makna yang luas dan bersifat tidak spesifik.
Sedangkan kata khusus sendiri yaitu kata yang memiliki makna yang lebih spesifik. Contohnya dalam penggunaan, kata umum digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, sedangkan kata khusus digunakan dalam situasi ilmiah, teknis, atau spesifik. Selanjutnya adalah ada idiom dan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung. Lalu ada idiomatik, yaitu adalah pasangan kata yang selalu muncul bersamaan dengan frasa. Oke, selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu tentang paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan atau ide. Nah, ciri-ciri paragraf yaitu adalah memiliki satu gagasan utama yang tertuang dalam suatu topik. Lalu kedua adalah memuat beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat informasi. Yang ketiga adalah bentuk visual paragraf ditandai dengan perenggangan atau sekelompok kalimat yang menjorok ke dalam baris pertama. Lalu dalam paragraf ada gagasan utama atau ide pokok, ada kalimat topik yang bisa ada di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir satu paragraf. Lalu ada ciri-ciri paragraf, ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan adalah fokus pada gagasan utama, sedangkan kepaduan yaitu memiliki kata kunci, kata ganti agar tidak pemborosan kata, lalu kata transisi atau kata konjungsi. Lalu terakhir ada kelengkapan. Nah, kelengkapan adalah adanya kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata baik dalam lisan saya maupun dalam tulisan. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.